Selesai kasus saya ini, saya mau menjadi pimpinan KPK. Saya mau jadi pemimpin KPK atau saya jadi juru bicara KPK. Lu dicari kesalahannya. Bangsa ini nggak suka orang berprestasi. Bangsa ini nggak suka orang yang berpihak. Gitu loh. Sedikit berprestasi menjadi target operasi. Sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Kan itu perilakunya. Makanya Bung Karno bilang, saya lebih mudah melawan Belanda daripada apa? Melawan bangsamu sendiri. Nanti penjajahnya kayak kita begini nih. Ya terbukti apa yang disampaikan Bung Karno. Lebih mudah melawan Belanda dibanding nanti melawan bangsamu sendiri. Kan KPK udah nggak mampu nyari korupsi. Dicari kesalahan gratifikasi. Semua pasti melakukan itu. Bukan apa? Orang tidak sadar soal itu. Jangan kayak saya gini aktivis. Nggak ngerti. Ternyata itu gratifikasi. Ya sudahlah, saya ngakuin salah. Saya bertanggung jawab terhadap kesalahan saya. Saya gentle, saya mengaku salah dan saya bertanggung jawab terhadap kesalahan saya. Lalu apakah KPK berani jujur dengan tagline-nya? Berani jujur tuh hebat. Nggak berani. Belum berani nggak bahwa mereka selama ini OTT itu bohong semua. Ini undang-undang yang bicara ya. OTT itu tidak seperti apa yang dipraktekkan KPK. Makanya definisi OTT itu apa sesuai dengan apa yang dilakukan KPK? Tidak. Masa penegakan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum? Saran dikit Bang buat KPK. Ya, saran sedikit buat KPK, setelah selesai kasus saya ini, saya mau menjadi pimpinan KPK. Saya mau jadi pemimpin KPK atau saya jadi juru bicara KPK. Itu cita-cita saya yang paling bodoh dan paling jadi juru bicara KPK. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun kalian berada, tetap semangat dan dilimpahkan rezeki ya. Nah teman-teman, dari cuplikan video yang baru kita tonton ya, banyak ya berbagai komentar ya dari netizen Indonesia yang mengatakan ya, coba Bapak bilang sama Bapak Jokowi ya, saya mau jadi pimpinan KPK. Biar Bapak Jokowi pemerintahkan Presiden Prabowo untuk gelar sidang di DPR atau di MPR, mengangkat Anda jadi ketua. Nah, benar yang dikatakan saudara yang sudah banyak jabatan ya, dan ingin meluruskan malah disuruh korupsi. Nah, korupsi sudah mendarah daging di negara kita. Nah, korupsi sudah dia paksakan kirim uang yang menjadi ya, habis kirim di atasannya untuk pencucian, lempar lagi ke sana kemarin. Nah, sekarang sudah keluar dari kementerian tersebut. Penjabat haram semua ya, kerja benar dijebak, ikutin aturan wajib korupsi. Nah, kalau mau benar lebih baik pilih keluar kerja ya. Sekarang saudara saya usaha hasilnya pun halal. Nah, udahlah nggak usah jauh-jauh dari korupsi ya. Jauh-jauh korupsi yang pejabat-pejabat udah gak heran gue bikin KTP sama kakak yang terbaru aja lewat calon 200k sama Sampurna Mil sebungkus. Nah kenapa dia jadi mau pimpinan KPK? Mungkin dia sudah tahu celah-celah yang dikorupsikan ya, makanya dia pengen memberantas ya, apa salahnya juga. Nah poinnya di sini semuanya pasti melakukan itu ya. Jadi seolah-olah udah menjadi budaya ya di dalam sana. Jadi karena ketika budaya itu berjalan, gak semestinya mereka akan marah. Padahal udah salah dari awal. Nah, sudah lama itu Pak, orang pintar, orang jujur, orang berprestasi ya tidak muncul. Kenapa Bapak bilang sekarang setelah ada masalah dari KPK? Nah, kami sudah paham. Itu emang penjabat itu memperkaya diri ya, memperkaya diri bukan membangun bangsa. Nah, cuman Anies yang selamat berapa kali jadikan target. Nah, udahlah Pak, ya nggak usah jauh-jauh dari korupsi. Yang menjabat udah nggak heran ya, kenapa dia mau jadi pemimpin KPK. Mungkin dia sudah tahu celah-celah ya yang korupsi, makanya sekarang dia melakukan seperti itu. Nah, kirain kerjanya sudah benar-benar meyakinkan, ternyata udah ada udang di balik batu. Ya, setuju, tapi kenapa terus kejebak untuk melakukan pemerasan? Memang itu yang ditunggu-tunggu penguasa buat bidik. Nah, Jokowi aja nggak diperiksa ke KPK yang katanya berprestasi, tapi katanya apa?
Lah, emang bisa mantan nafi bisa menjabat dari pemerintah, sedangkan kita saja kerja SKCK-nya jadi permasalahannya. Nah, perkara dia itu benar, ya sindiran dia itu untuk KPK juga benar, tetapi perbuatan dia yang salah sehingga jadi tersangka korupsi. Nah, memang benar sih, orang yang terlalu pintar dan berpihak kepada rakyat kebenaran pasti jadi incaran. Nah, setelah keluar, ya masuklah ke PDIP. Kalau diterima supaya bisa memerangi kejahatan di negeri ini, ya seperti yang dilakukan PDIP, itu baru keren. Nah, ketika berpikir gimana, ya mikirnya yang sekarang udah ada kasus apalagi jadi pimpinan KPK. Nah, Parubaya bela orang dia diterima uang kok. Nah, emang dia hukumnya berapa lama? Emang dia udah tahu besok masih bisa nafas apa enggak? Nah, kalau dia salah makanya dia tangkap ya. Kalau Nadiem saya yakin nggak ambil uang, dia nggak bersalah. Nah, percaya Bang Noel, beliau makin kesini makin lurus ya. Sebetulnya dia mudah berseberangan sama Jokowi, makanya korbankan tuh Bang Noel. Nah, kerja benar-benar apa tidak simpel aja bro ya, nggak usah banding-bandingkan bapak di giliran doang. Nah, hancur KPK kok mimpin di ginian, emang nggak ada orang yang lain apa yang amanah ya. KPK nggak berani panggil Jokowi untuk kenyataannya. Nah, tapi omongan Noel betul ya, kok negara ini nggak suka orang berprestasi ya, negara ini suka ya dia yang dari korupsi. Nah, terus melakukan gratifikasi media juga demi membuat menghilangkan berita juga dengan cara yang salah. Nah, inilah bodohnya sistem pemerintahan Indonesia yang sudah terkena kasus tambah baju oren masih bisa masuk ranah politik. Nah, gratifikasi itu suap. Apakah Anda tidak mengerti definisi suap itu ada apa? Itu apa dan tujuannya apa? Nah, intinya kacamata Noel udahlah ya, gratifikasi dia katakan hal yang wajar. Jadi orang yang aja jadi gak pusing. Nah, inilah bodohnya sistem pemerintahan ya. Semuanya melakukan gratifikasi, media juga sama demi membuat atau menghilangkan berita. Nah, dengan cara yang sama. Nah, lagi nyanyi lagu terbaik, coba gak ketemu lagi cerita. Bung Karno bilang saya jaya waktu saya masih jadi mandor ya, Rosmond. Nah, aktivitas nggak atau kalau itu gratifikasi, tapi ya sudahlah. Saya mengakui saya salah bentar ya. Kalau ada klaim objek saya aktivisi, apakah itu diizinkan? Nah, Bapak ini ngomong-ngomong begini karena posisi sudah pakai baju oranye ya. Coba kalau belum ketahuan paling diam-diam ikuti nikmati saja. Nah, coba bayangkan negara ini sempat mempunyai wewenang ketenaga kerjaan yang tidak mengerti sama sekali tentang gratifikasi. Nah, itu juga jadi zaman yang kau dukung mati-matian kalau yang pintar dipecat. Nah, berprestasi apanya ya? Kalau terima gratifikasi, ya ditangkap. Coba kalau bersih sempat Bapak Anies jadi target yang tetap lolos. Nah, intinya, kau terima uang selesai. Udah jelas ya, Parubaya bilang. Intinya saya tidak terima uang dari manapun. Nah, percaya omongan Emmanuel di daerah saya, oknum KPK yang memeriksa dugaan korupsi di dinas-dinas di kabupaten terpencil. Yang kaya sumber daya setelah dikasih uang 50 juta uang jajan mereka balik lagi ke pusat. Kok di kantor-kantor pengadaan barang kantor cuman foto-foto dan alat pinjam, di kantor sebelah setelah di ACC uang APBN keluar dan dinikmati oleh oknum-oknum kepada dinas dan bupati. Nah, rata-rata tersangka di Konoha kenapa suka main tebak-tebakan? Nah, waktu itu masih jadi penjabat ya, kenapa di dim 1000 ya? Biasanya kalau benar ya, semua bongkar saja. Nah, betul kalau lihat politik di Konoha, sepertinya kalau tidak cocok sama penguasa jadi target operasi. Nah, contohnya Pak Anies orang Biden berprestasi ya, selalu difitnah, dicaci maki, jatuhkan ya. Contohnya Bapak Maidi, wali kota Maidiun, orang berprestasi kok malah dicari-cari kesalahannya. Nah,
Teman-teman, silakan memberikan komentar ya, tanggapan Anda bagaimana menurut Anda di kasus ini ya, supaya kita bersama-sama di video ini dan selanjutnya. Salam dari saya NKRI.